Salam dan bahagia. Kali ini saya akan jelaskan tentang petunjuk praktikum biologi pertanian yang dilaksanakan secara daring. Nah, petunjuk praktikum ini disusun oleh Dr. Maria Teresia Darini. Nah, tata tertib praktikum bisa teman-teman baca. Yang pertama, praktikum dilaksanakan secara daring. Kemudian praktikan harus mengikuti semua acara praktikum, tidak ada inhal atau susulan ya. Kemudian bagi yang mengulang dapat tidak mengikuti praktikum dengan menyerahkan surat keterangan lulus praktikum dari laboratorium. Laporan bersifat individu dan ditulis tangan, yang tidak boleh diketik. Kemudian pengumpulan laporan harus tepat waktu. Laporan yang copy paste dan atau hanya mengganti nama nilainya akan dibagi rata. Nah, laporan dikumpulkan melalui sipedar masing-masing yang sudah saya beri form untuk setiap acara. Kemudian persentase penilaian praktikum yaitu laporan nilainya 65%, responsi 35%. Kemudian pengumpulan laporan paling lambat tanggal 3 Desember 2021 pukul 23.59. Jadi semua acara terakhir di tanggal 3 Desember 2021. Apakah boleh sebelum tanggal 3 Desember? Boleh. Selama tidak melebihi tanggal 3 Desember 2021. Kemudian pelaksanaan responsi tanggal 4 Desember 2021 pukul 10 sampai 13 melalui akun sipedar masing-masing. Jadi pelaksanaan responsi sama seperti pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian format penulisan laporan. Harap teman-teman memperhatikan format atau cara penulisan laporan. Yang pertama, tuliskan nama, name, dan kelas di setiap lembar. Kemudian cari literatur primer atau sekunder sesuai bahan-bahan setiap acara. Jadi praktikumnya karena secara daring, maka praktikum dilaksanakan menggunakan literatur yang sudah ada, kemudian disalib atau ditulis kembali di laporan praktikum. Nah, acara yang dilaporkan adalah acara 2 sampai dengan 5, karena acara 1 menggunakan mikroskop. Kemudian laporan acara 2 sampai dengan 5 ditulis tangan, wajib ditulis tangan. Kemudian laporan disusun sesuai dengan petunjuk di cara kerja setiap acara. Nah, tulis nama di setiap halaman. Laporan di-scan atau difoto, disimpan dengan nama file, acara, kelas, name, nama. Kemudian beri keterangan atau deskripsi secara jelas dan lengkap. Ini nanti sesuai dengan acara. Nah, ini acara 1 karena untuk mikroskop hanya di laboratorium sehingga pelaksanaan praktikum dimulai dari acara 2. Nah, acara 2 yaitu sel tumbuhan. Teman-teman bisa baca tujuannya untuk melihat perbedaan sel hidup dan sel yang tidak hidup pada tumbuhan. Mengenal bagian-bagian yang hidup dalam sel seperti inti, anak inti, kloroplas, dan plastida, mitokondria, serta sitoplasma. Bahan yang pertama yaitu penampang bujur tangensial dari gabus kulit batang versus suber. Nah, teman-teman bisa mencari literatur tentang penampakan sel gabus kulit batang versus suber. Nah, teman-teman cari, kemudian gambarlah beberapa sel dengan benar, diamati. Kemudian bentuk selnya dan tulislah sifat-sifat bagian-bagian sel tersebut. Jadi setelah menemukan literaturnya, kemudian dituangkan ke dalam laporan. Itu untuk bahan 1 atau preparat 1. Nah, preparat itu apa? Preparat itu adalah bahan sampel penelitian yang diletakkan dalam kaca, yang nanti diletakkan pada mikroskop kemudian diamati. Preparat yang kedua yaitu selaput bagian dalam umbi lapis bawang merah. Teman-teman nanti mencari literatur tentang penampang sel dalam umbi lapis bawang merah.
Kemudian diamati inti selnya dan anak intinya. Bagaimanakah letak intinya dan berapakah jumlah anak intinya. Nanti digambar beberapa sel dengan bagian-bagiannya, kemudian beri keterangan sifat sel tersebut. Nah, yang ketiga yaitu daun Hydrilla verticillata. Nah, nanti teman-teman juga mencari literatur tentang penampakan dari daun Hydrilla verticillata secara menggunakan preparat ya. Jadi teman-teman mencari literatur, kemudian digambarkan. Kalau teman-teman dapat yang video malah lebih bagus, karena nanti akan tampak protoplasma yang mengalir yang ditunjukkan oleh aliran kloroplasnya. Nah, nanti gambar beberapa sel dan lengkapi dengan bagian-bagiannya. Nah, ini ya cara kerjanya, cari literatur sesuai dengan bahan, kemudian tuliskan klasifikasinya. Jadi di sini ada Quercus super, nanti ditulis klasifikasinya, kemudian umbi lapis bawang merah itu juga dicari klasifikasinya, dan Hydrilla verticillata ditulis klasifikasinya mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Kemudian gambar dan beri keterangan secara lengkap. Setelah menemukan literatur, digambar bagian-bagian selnya dari tanaman Quercus super, bawang merah, dan Hydrilla verticillata. Kemudian beri deskripsi tambahan, bisa dengan literatur tersebut atau cari literatur tambahan. Setelah itu, laporan acara 2 dikumpulkan pada si pedar yang sesuai dengan form yang sudah diberikan. Ini acara ketiga, yaitu jaringan tumbuhan. Tujuannya mengenal beberapa macam jaringan tumbuhan. Nah, yang pertama jaringan penutup atau jaringan pelindung atau yang disebut dengan epidermis. Nah, nanti teman-teman cari literatur tentang penampang jaringan epidermis pada batang Saccharum officinarum. Kemudian perhatikan dinding sel epidermis yang berkelok-kelok dan tersusun rapat satu sama lain. Nah, ini gambarlah beberapa macam sel tersebut dengan perbesaran yang kuat atau digambar secara detail epidermis pada batang Saccharum officinarum. Kemudian yang kedua jaringan dasar atau parenchyma. Teman-teman cari literatur tentang jaringan dasar pada Manihot utilissima. Kemudian gambarlah beberapa sel dengan perbesaran kuat dan sebutkan bagian-bagiannya. Yang berikutnya yaitu jaringan penguat atau kolenkim. Teman-teman cari literatur tentang penampang melintang dari tangkai daun Apium gravolens. Kemudian gambar beberapa sel berikut sel-sel yang ada di sekitarnya dengan perbesaran kuat, artinya dengan detail dan jelas. Yang berikutnya jaringan penguat atau sklerenchyma. Teman-teman juga cari literatur tentang penampang melintang pada batang Hibiscus sabdarifa. Setelah mendapatkan literatur tersebut, kemudian digambar beberapa sel berikut sel-sel yang ada di sekitarnya dengan perbesaran kuat, artinya dengan detail. Lalu di manakah letak sel sklerenchyma tersebut? Teman-teman nanti dibahas. Kemudian berikutnya yaitu jaringan pengangkut. Cari literatur tentang penampang melintang batang Ziamais melalui berkas pengangkutan. Nah, ini karena online ya, jadi teman-teman mencari literatur tentang penampang melintang batang Ziamais. Kemudian baca secara detail tentang cara kerjanya, kemudian gambarlah sel penampang melintang pada batang Ziamais dan dijelaskan secara lengkap. Ini cara kerjanya sama dengan yang acara 2, yaitu mencari literatur sesuai dengan bahan, kemudian tuliskan klasifikasinya di masing-masing tanaman ya. Yang pertama Saccharum officinarum, dimulai dari kingdom sampai dengan spesies Saccharum officinarum, sama ini dengan Manihot. Kemudian ada Apium, Hibiscus, dan Ziamais. Setelah itu gambar dan beri keterangan secara lengkap. Kemudian berikan deskripsi tambahan. Setelah itu dikumpulkan melalui sipeder. Acara keempat yaitu bagian-bagian tumbuhan. Nah, tujuannya untuk mengenal organ-organ tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Bahannya ada 9. Yang pertama yaitu Marchantia polymorpha, kemudian Adiantum sp, Azolla pinnala, kemudian Gnetum gnemon,
Sikas rumpi, Oryza sativa, Saccharum officinarum, kemudian Capsicum frutescens, dan Aracis hypogyia. Nah, yang pertama yaitu Marchantia polymorpha. Tulis klasifikasi dari jenis tumbuhan tersebut, mulai dari kingdom sampai dengan spesies Marchantia polymorpha. Kemudian beri keterangan bagian-bagian tubuhnya yang berupa talus, gemakap, anteridiofor, archegoniofor, rhizoid, sisis ventral. Nah, sebelum diberi keterangan, digambar dulu bentuknya Marchantia polymorpha seperti apa. Kemudian baru diberi keterangan. Kemudian jawab pertanyaan mengapa tubuhnya disebut talus. Nah, ini teman-teman cari literatur tentang Marchantia polymorpha. Kemudian alat generatifnya berupa apa dan di mana. Nah, ini bahan yang pertama. Yang kedua yaitu Adiantum sp. Sama, tulislah klasifikasi dari jenis tumbuhan tersebut mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Kemudian gambar Adiantum secara lengkap. Kemudian beri keterangan bagian tubuhnya yang berupa akar, batang, daun, sorus, indosium, sporofil, tropofil, dan protalium. Nah, tubuhnya sudah bukan talus tetapi sudah berupa apa? Nanti teman-teman jelaskan dari Adiantum itu seperti apa. Kemudian di manakah letak alat kelaminnya atau alat generatifnya? Itu ditunjukkan di gambar. Nah, berupa apakah generasi gametofitnya? Nanti teman-teman jawab di laporan. Kemudian yang ketiga yaitu anggota Gymnospermae. Tulislah klasifikasi dari jenis tumbuhan tersebut, sama dengan kingdom sampai dengan spesies ya. Ditulis secara lengkap. Nah, berilah keterangan bagian-bagian tubuhnya yang berupa akar, batang, daun, daun buah, biji, liang biji, polen sambar, archegonium, nucellus, dan kulit biji. Sebelum itu digambar dulu. Untuk bahannya yaitu Genetum genemon dan Sikas rumpi. Nah, mengapa tumbuhan ini disebut berbiji telanjang? Teman-teman harus menjawab di laporan. Kemudian batang mempunyai pembuluh yang mengeluarkan getah berupa apa? Nah, ini dijelaskan. Jadi ada A, B, C, dan D. Yang berikutnya yaitu anggota Angiospermae. Ada 4 bahan, yaitu Oryza sativa, Saccharum officinarum, Capsicum frutescens, dan Aracis hypogyia. Nah, ini pilih 2 dari 4 bahan di atas, kemudian tulislah klasifikasi dari jenis tumbuhan tersebut, dari mulai kingdom sampai dengan spesies. Digambar dulu. Yang pertama misalkan Oryza, akarnya disebut apa, kemudian akar primernya di mana, leher akar di mana, ditulis secara lengkap. Per bagian tubuh, dimulai dari akar, batang, daun, dan bunga, ditulis secara lengkap. Setelah dibuat laporan acara 4, kemudian laporan dikumpulkan di Shipdar sesuai dengan plot yang sudah saya sediakan. Yang terakhir yaitu acara 5, mengenal bagian-bagian tubuh hewan, avertebrata dan vertebrata beserta bagian-bagiannya. Bahannya yaitu anggota protozoa, kemudian anggota Coleoptera, kemudian Perrhettina sp, yaitu cacing tanah yang besar, kemudian Phalanga sp, yaitu belalang kayu, kemudian Tilapia sp, yaitu mujahir, dan Bufo sp, yaitu katak. Nah, teman-teman nanti cari literatur tentang protozoa, Coleoptera, Perrhettina, Phalanga, Tilapia, dan Bufo. Nah, cara kerjanya yaitu tuliskan sistematika anggota protozoa, mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Kemudian gambar secara morfologi anggota protozoa yang tersedia dan beri keterangan. Itu yang pertama. Yang kedua sama, tuliskan sistematika anggota Coleoptera, mulai dari kingdom sampai dengan spesies. Kemudian gambar secara morfologi dan beri keterangan. Teman-teman tetap cari literaturnya. Kemudian tuliskan sistematika cacing tanah. Nah, apabila di tempat saudara ada cacing tanah, kemudian ambil, diletakkan di atas kertas, amati pergerakannya, dan dengarkan gesekan stay pada kertas, kemudian gambar morfologi dan sebutkan bagian-bagian tubuhnya dengan lengkap. Bisa disertai dengan literatur yang sudah ada. Yang keempat, tuliskan sistematika belalang. Nah, belalang saya kira di semua tempat ada, terutama belalang kayu yang besar itu. Kalau bisa ditangkap,
silakan ditangkap. Kemudian gambar morfologi dari Phalange sp. Salah satu contohnya yaitu Phalange nigricornus, yaitu belalang kayu. Dari samping dan sebutkan bagian-bagiannya, mulai dari kepala sampai dengan ekor. Yang kelima, tuliskan sistematika dari mujair, dari mulai kingdom sampai dengan spesies. Kemudian gambar morfologi tilapia dari samping dan sebutkan bagian-bagiannya, mulai dari kepala sampai dengan ekor. Yang ketujuh yaitu tuliskan sistematikanya sama dengan yang di atas, dimulai dari kingdom sampai dengan spesies. Kemudian gambar secara morfologi bufo sp dari atas dan sebutkan bagian-bagiannya, dari kepala dan alat gerak, serta beri keterangan. Kemudian laporan dikumpulkan melalui sebedar, disesuaikan dengan plot yang sudah ada. Nah, ini petunjuk praktikum biologi pertanian pada Sipedar. Jadi sudah saya berikan petunjuknya, kemudian perhatikan tata tertibnya. Nah, ini sudah saya berikan plot masing-masing. Untuk laporan acara 2 nanti diunggah di sini. Kemudian ini acara 3, acara 4, dan acara 5. Pengumpulan laporan paling lambat tanggal 3 Desember. Jadi sudah saya set untuk tanggal 3 Desember 2021 pukul 23.59. Nah, apakah boleh dikumpulkan sebelum tanggal 3 Desember? Boleh. Masing-masing sudah saya set untuk bisa dikumpulkan sebelum tanggal 3, atau mulai hari ini sudah bisa dikumpulkan. Nah, seperti tata tertib tidak ada inhal, jadi nanti jika ada salah satu yang tidak mengumpulkan, misalkan acara 3, maka nilainya akan berkurang. Terima kasih, salam.